Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 SPSS dengan saya Amelia Tricia dengan nomor NPM 1092503 dan rekan saya Alia dengan nomor NPM 1092505. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh ulasan konsumen di Tokopedia terhadap minat belanja produk. Dengan dosen pemandu Ibu Lili Andika Salasa Putri, SPSOS MDM, dan Ibu Lucy Novisera, SPPD dan MDM. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pada slide selanjutnya, kami ingin menjelaskan mengapa kami mengambil judul pengaruh ulasan konsumen di Tokopedia terhadap minat belanja produk. Karena pergeseran metode belanja tradisional ke e-commerce, salah satunya Tokopedia, menciptakan tantangan kepercayaan karena konsumen tidak dapat menyentuh produk secara langsung. Itulah mengapa ulasan, rating, teks, foto, atau video menjadi bukti sosial yang paling krusial untuk memvalidasi kualitas produk dan mengurangi resiko kerugian finansial. Dan itulah mengapa kami mengambil judul pengaruh ulasan konsumen di Tokopedia terhadap minat belanja produk untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian ini kami mengambil populasi seluruh mahasiswa aktif Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Dengan sampel 30 mahasiswa jurusan Informatika dan Bisnis Prodi, PML, dan Bisnis Digital. Baik, selanjutnya distribusi nilai kuartil pada setiap variabel. Kuartil di sini adalah membagi data menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Q1, nilai tengah bawah pada variabel ulasan konsumen ada 2,700, minat belanja 2,600, usia 1,800, tinggi badan 15,450, dan berat badan 4,650. Selanjutnya yaitu kuartil tengah atau Q2. Pada ulasan konsumen dapat nilai 2,950, minat belanja 2,800, usia 1,800, tinggi badan 16,000, berat badan 5,900. Baik, selanjutnya itu ada Q3 atau nilai tengah atas. Pada variabel ulasan konsumen nilainya 3,200, minat belanja 3,000, usia 1,900, tinggi badan 16,525, berat badan 5,850. Baik, selanjutnya yaitu distribusi nilai persentil pada setiap variabel. Di sini kami membagi data menjadi 5 bagian. Pada bagian pertama yaitu 20% data pada ulasan konsumen yaitu 2,700, minat belanja 2,600, usia 1,800, tinggi badan 15,900, dan berat badan 4,900. Baik, selanjutnya di 40 pada variabel ulasan konsumen dengan nilai 2,850, minat belanja 2,700, usia 1,800, tinggi badan 15,800, dan berat badan 4,880. Selanjutnya, pada 60% data ulasan konsumen memiliki nilai 3,100, minat belanja 2,810, usia 1,900, tinggi badan 16,400, berat badan 5,560. Baik, yang terakhir ada 80 pada ulasan konsumen dengan nilai 3,200, minat belanja 3,080, usia 1,900, tinggi badan 16,760, dan berat badan 6,00. Baik, selanjutnya yaitu distribusi nilai desil pada setiap variabel. Di sini kami membagi data menjadi 10 bagian. Pada bagian pertama yaitu 10% responden pada ulasan konsumen dengan nilai 2,600, minat belanja 2,500, usia 1,800, tinggi badan 14,950, berat badan 4,210. Selanjutnya yaitu 20% responden pada ulasan konsumen memiliki nilai 2,700, minat belanja 2,600, usia 1,800,
30 mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung jurusan Informasi dan Bisnis Prodi Industri Digital dan Data. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas. Kami menggunakan sebuah metode yaitu Pomodoro, Minerva, dan Safirowil. Di sini dapat diketahui bahwa mayoritas variabel itu berdistribusi normal kecuali variabel usia. Hal ini kita lihat untuk nilai signifikan dari variabel ulasan konsumen, minat belanja, tinggi badan, dan berat badan memiliki nilai di atas 0,05. Begitu pun sebaliknya pada variabel usia. Variabel usia memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini lah yang menjadikan bahwa variabel usia itu tidak berdistribusi normal secara statistika karena nilainya itu di bawah 0,05. Baik, selanjutnya yaitu uji linearitas antara variabel ulasan konsumen terhadap minat belanja menunjukkan hubungan yang linearitas secara signifikan. Dapat dilihat dari nilai signifikan garis linearity dengan nilai sebesar 0,023 yang jauh lebih kecil dari nilai 0,05. Selain itu, syarat utama linearitas terpenuhi karena nilai signifikan garis deviation from linearity menunjukkan nilai 0,581 yang berarti jauh lebih besar daripada 0,05. Dengan demikianlah dapat disimpulkan bahwa model hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linear dan dapat dilakukan asumsi analisis regresi sederhana. Baik, selanjutnya yaitu uji homogenitas variabel ulasan konsumen dan minat belanja. Dapat dilihat data variabel ulasan konsumen memiliki varians yang homogen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan dan bervarian sebesar 0,943. Hal ini jauh lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, asumsi homogenitas pada variabel ulasan konsumen terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu data variabel minat belanja memiliki varian yang homogen. Dapat dibuktikan dengan nilai signifikan pada garis base origin yaitu sebesar 0,912. Oleh karena itu, asumsi homogenitas terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas pada variabel ulasan. Dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan yang telah kami diskusikan itu bersifat valid dan reliable. Baik, selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas pada variabel minat belanja. Dari setiap pertanyaan yang kami distribusikan, dapat diketahui bahwa pertanyaan tersebut bersifat valid dan reliable. Baik, selanjutnya yaitu analisis korelasi. Dapat dilihat bahwa ulasan konsumen dan minat belanja memiliki hubungan yang sangat kuat. Percent correlation yaitu dengan nilai 0,545 dan nilai signifikan yaitu 0,022. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan yang kuat antara variabel minat belanja dengan ulasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari percent correlation dengan nilai 0,55 dan nilai signifikan sebesar 0,002. Oleh karena itu, hal ini juga menunjukkan hubungan yang positif yang signifikan. Baik, selanjutnya yaitu analisis regresi. Poin pertama, R-square. Dapat diketahui bahwa koefisien dari korelasi sebesar 0,545. Hal ini menunjukkan pengaruh yang kuat antara hubungan ulasan konsumen dengan minat belanja. Hal ini juga diperkuat dengan nilai R-square sebesar 0,298 atau setara dengan 29,8% terpengaruh. Selain itu, nilai signifikan R sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi ini bersifat signifikan secara statistik. Hal ini diperkuat dengan standar error of the estimate sebesar 2,1
Dengan kata lain, model regulasi ini sudah tepat untuk digunakan. Baik, yaitu poin terakhir uji tes. Dapat dilihat bahwa ulasan konsumen memiliki nilai terhitung sebesar 3,444 dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih rendah dibandingkan 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa variabel ulasan konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan pada variabel minat belanja. Nilai koefisien regresi sebesar 0,41 menunjukkan bahwa semakin tinggi ulasan konsumen, maka minat belanja akan meningkat sebesar 0,71. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, yang berarti semakin baik ulasan konsumen, maka minat belanja konsumen akan semakin meningkat. Baik, berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terhadap 30 responden mayoritas mahasiswa usia dari 18 hingga 19 tahun membuktikan bahwa ulasan konsumen berpengaruh secara signifikan sebesar 29,8% terhadap minat belanja di Tokopedia. Melalui uji validitas dan elektabilitas ditemukan bahwa testimoni jujur serta pengguna media, foto atau video secara ilmiah terbukti meningkatkan kepercayaan dan niat beli konsumen digital. Meski terdapat 70,2% fakta lain yang mempengaruhi, hasil ini menegaskan bahwa menjaga reputasi melalui ulasan positif merupakan strategi krusial bagi penjual untuk menarik pelanggan di era digital. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian kami. Jika ada salah kata, salah pengucapan, salah analisa, dan salah pembahasan, kami mohon